Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, berhubung keadaan kita saat ini tidak bisa bertatap muka, jadi untuk sementara waktu kita lakukan perkuliahan melalui kuliah online. Mari kita melanjutkan perkuliahan ichtiologi. Ya, pada kesempatan kuliah kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem respirasi ikan atau sistem pernapasan ikan. Oke, untuk lebih jelas kita lihat slide berikutnya. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Artinya, darah tidak pernah keluar dari pembuluhnya jika tidak ada hubungan langsung dengan sel tubuh dan sekitarnya. Darah memberi bahan materi dengan perantara difusi melalui dinding yang tipis dari kapiler darah. Darah kembali ke jantung ya melalui pembuluh darah yang kedua. Seri pertama dinamakan dengan arteri dan seri kedua disebut dengan vena. Sistem peredaran darah pada ikan, organ utama adalah jantung yang bertindak sebagai pemompa dan tekanan merangkap pompa hisap. Darah ditekan ya mengalir keluar dari jantung melalui pembuluh darah arteri ke seluruh tubuh sampai ke kapiler jadinya difusi, kemudian dihisap melalui pembuluh darah vena dan kembali ke jantung. Nah, sistem peredaran ini disebut dengan sistem peredaran darah yang tunggal. Oke ya, paham ya? Beda dengan sistem peredaran pada manusia di mana dia ada ganda, di mana dia setelah dilewati jantung lagi, keduanya dilewati jantung. Jadi kalau pada ikan hanya dua jantungnya. Ruangannya ada atrium dan ada ventricle. Tapi pada manusia itu ada dua atrium, dua ventricle untuk yang jantungnya. Oke ya, semoga adik-adik mahasiswa paham ya. Oke, kita masuk ke peranan peredaran darah. Ya. Apa fungsinya pengangkutan O2 hasil respirasi yang kita bahas kemarin? Pengangkutan nutrien hasil proses pencernaan, pengangkutan sisa metabolisme yang selanjutnya dibuang melalui insang kulit dan atau ginjal. Ya, coba adik-adik mahasiswa lihat di luar ini. Itu ada kepala, pembuluh darah dari kepala yang warna merah itu kaya dengan oksigen ya. Ya. Yang merah kaya dengan oksigen, yang biru kaya dengan CO2 ya atau karbon dioksida. Jadi jantung itu hanya kenapa dia disebut tunggal? Karena dia satu kali dia sampai ke jantung dan langsung lagi balik ke dan diedarkan. Jadi darah warna merah menuju ke jantung ya, menuju ke jantung ya. Jadi dipompa lagi ke jantung seperti itu kira-kira ya. Oke, semoga adik-adik paham ya. Dia merah itu dipompa ya. Begitu jadi perkeluaran di setiap sistem-sistemnya. Lalu yang sisa metabolisme dibawa lagi ke jantung dan dikeluarkan oleh insang. Oke. Oke, adik-adik, kita bahas sekarang tentang jantung. Jantung terletak di bagian posterior lengkung insang, di bagian depan rongga badan dan di atas isthmus. Oke, jantung terdiri dari sinus venosum, satu atrium, satu ventricle dan satu conus arteriosus. Jelas ya bahwa baru dia ada aorta ventralis. Jadi ada conus ya, ada ventricle, ada atrium. Kalau kita lihat dari peredaran darahnya, ada sinus venosus, ada atrium, ada ventricle, ada conus arteriosus. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu sinus? Sinus venosus adalah ruang yang tambahan yang berdinding tipis, hampir tidak mengandung jaringan otot. Dinding kaudalnya bersatu dengan bagian depannya dari septum transverso yang memisahkan rongga perikardial dari rongga pleuroperitoneal. Jadi itu yang disebut dengan sinus venosus adalah ruang tambahan yang berdinding tipis, hampir tidak mengandung jaringan otot. Oke, fungsinya adalah darah venosus dari seluruh tubuh masuk ke sinus venosus melalui sepasang ductus Kuveri yang masuk ke bagian lateral dan sepasang sinus hepaticus yang masuk ke bagian dinding posterior dari sinus venosus.
Jadi artinya darah masuk ke sinus venosus dibawa ke atrium. Atrium adalah ruang tunggal yang dindingnya relatif tipis terletak di anterior dari sinus venosus. Darah dari atrium melalui lubang atrioventrikular diteruskan ke dalam rongga ventrikel. Lubang ini dijaga oleh klep atau katup anterioventrikular yang supaya aliran darah tidak kembali lagi ke rongga atrium. Sedangkan ventrikel adalah ruang berdinding tebal berotot menerima darah hanya dari atrium saja dan memompa darah melalui aorta ke ventral ke insang. Ruang ini dibentuk oleh dua lapisan otot, yaitu lapisan otot luar dan disebut dengan kortikal dan lapisan otot dalam disebut dengan spongi. Okey, ada konus arteriosus. Konus arteriosus berkembang dengan baik tetapi tidak mempunyai bulbus arteriosus. Pada sebagian ikan teloste, itu konus arteriosus sudah terinduksi menjadi struktur-struktur yang sangat kecil, sedangkan bulbus arteriosus perluasan di bagian dari aorta ventralis berkembang dengan baik. Jadi kita ambil kesimpulan adalah konus arteriosus adalah menerima darah dari ventrikel dan memompanya ke aorta ventralis. Seperti itu ya kira-kira. Oke, kita lihat slide berikutnya. Jelas ya, di gambar ini itu ada konus ya. Yang ini mamalia. Kalau kita bandingkan fish ya, ini ada 4 ruangan, sedangkan pada ikan hanya 1 ruangan. Jelas ya. Ada sinus, ada atrium, ada ventrikel, ada konus. Oke, kita lanjut. Pembuluh darah ya. Ada arteri, ada vena dan ada kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung, sedangkan vena adalah aliran darah balik yang aliran darahnya menuju ke jantung. Sedangkan kapiler tempat terjadinya pertukaran zat atau gas nutrien antara darah dengan jaringan sel secara difusi. Arteri lebih spesifik adalah membawa darah yang kaya oksigen, sedangkan vena adalah yang kaya CO2. Okey. Kalau kita lebih spesifik, kalau darah yang mengandung membawa darah yang kaya dengan oksigen seluruh bagian tubuh, itu arteri. Sedangkan vena adalah bagian yang membawa darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Okey, kita lagi. Fungsi darah. Fungsi darah adalah sebagai transportasi bahan materi yang dibutuhkan bagian tubuh atau yang tidak diperlukan dibawa ke organ pembuangan. Menjaga masuknya bahan penyakit ya, karena di situ ada sel darah putih, memperbaiki bahan jaringan yang rusak ya, mengantarkan bahan untuk pertumbuhan, membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh dan membawa CO2 ya. Okey. Darah artinya adalah berupa cairan yang dibangun oleh plasma darah, sel darah, substansi lain yang terlarut di dalamnya. Plasma darah berupa cairan zat putih telur yang mengandung bagian-bagian sel darah mineral terlarut. Kadar protein plasma itu adalah albumin misalkan ya, untuk tekanan osmotik, lipoprotein, pembawa lemak, globulin ya, pengikat Hm, serotoplasmin, pengikat Cu, fibronogen, bahan pemukul darah, dan iodopomin sebagai iodium anorganik. Darah berupa cairan yang dibangun oleh plasma darah dan sel darah substansi yang terlarut dalamnya. Plasma darah merupakan cairan zat putih telur ya. Ya jelas ya, bahwa dari sel darah mineral di luar pembuluh darah, darah akan membeku disebabkan oleh kerjanya enzim trombokinase yang bereaksi dengan garam kalsium menjadi trombin yang aktif. Jadi kenapa darah itu bisa membeku? Karena di luar pembuluh darah akan membeku disebabkan oleh kerja enzim trombokinase yang bereaksi dengan garam kalsium menjadi trombin yang aktif. Oke, itu jelas ya bahwa itu fungsi dari darah. Oke, sekarang kita bahas tentang pertukaran oksigen dari air dengan CO2 di daerah insang. Volume darah yang berada dalam tubuh ikan teloste bersekitar antara 1 sampai 3% dari bobot tubuhnya. Dia hampir 3% dari bobot tubuhnya, jumlah volume darah. Pada Sculus actinias, volume darah bisa mencapai 5% dari bobot tubuhnya. Oke, coba kita lihat bahwa bagaimana sistem pertukaran head, ada gill, ada
Ada kepala, ya, ada jantung, ada insang. Jadi ada liver. Jadi yang merah itu darah akan dipompa ke seluruh tubuh, ya, melalui head, dan akan kembali darah yang kaya dengan CO2 dari insang akan beredar ke dalam pembuluh darah. Oke, selain itu, darah di insang menjadi pengeluaran kotoran yang bernitrogen dari insang, juga mengelimir mineral yang berdifusi. Jantung mengeluarkan darah yang relatif kurang oksigen dan berkadar CO2 yang tinggi. Jadi kadar CO2 itu dalam jantung, ya. Ikan pada umumnya, vena utama yang membawa darah kembali ke jantung ialah sepasang vena cardinalis anterior dan posterior. Vena yang pertama membawa darah dari bagian kepala berjalan berdampingan dengan sepasang vena jugularis yang terletak lebih bagian tengah. Itu adalah fungsi dari peredaran darah. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sel-sel. Oke, pada ikan mempunyai eritrosit, ya, sel darah eritrosit, darah merah, ya. Eritrosit pada ikan berbentuk lonjong dan berinti, ya. Dia punya inti. Eritrosit pada ikan berdiameter 7-36 mikron, gantung spesies ikan. Warnanya merah, hemoglobin yang terdapat dalam eritrosit. Oke, kalau pada eritrosit tiap ikan itu berkisar 20 sampai 3 juta unit, ya. Oke, ada sel darah putih, ya. Oke, sel darah putih itu ada yang granulat dan ada agranulat, ya. Jadi yang terdiri dari granulat adalah neutrofil, acidofil atau eosinofil dan basofil. Sedangkan agranulat adalah leukosit, terdiri dari limfosit, monosit dan trombosit. Jelas bahwa leukosit adalah sel kan tidak berwarna, mereka hanya mempunyai sifat daya fagositase. Jadi ini sel darah putih adalah sel pertahanan tubuh, ya. Oke, lanjut ada trombosit. Trombosit adalah mempunyai ukuran lebih kecil dari eritrosit, besarnya bervariasi antara 2 sampai 3 mikron. Mereka merupakan penghasil utama dari trombokinase, pembekuan darah. Oke, selanjutnya organ pembentuk darah. Pada klitomata, semua jenis sel darah dibentuk dalam limpa yang tersebar pada submukosa alat pencernaan. Dinding esofagus pada beberapa jenis ikan, pada bagian bukofaring hingga bagian kardinal lambung terdapat organ limfoid yang dikenal sebagai sel Leydig yang menghasilkan sel-sel darah putih. Ginjal adalah organ paling kaya dengan jaringan limfoid. Trombosit dibentuk di bagian mesonefrik. Jaringan limfoid juga terdapat pada permukaan gonad, jantan dan betina oleh Selaci dan Diponei. Pada bagian-bagian sel tulang rawan, pada kepala dari jenis Lepisosteius dan Amia menghasilkan seluruh jenis sel-sel darah. Oke, berapa organ ikan dapat membentuk darah? Pada stadium embrio, saluran darah dapat menghasilkan sel-sel darah. Pada ikan dewasa, sel-sel darah masih dibentuk di permukaan saluran darah. Namun, pusat-pusat pembentukan sel-sel darah lebih nampak pada lamprey, misalkan kebanyakan teloste, ginjal merupakan penghasil sel darah. Pada lamprey dan kebanyakan teloste, ginjal merupakan penghasil darah yang utama selama hidupnya, terutama pada ginjal. Jelas, ya, ginjal. Selanjutnya sel pembentuk darahnya limpa, ya. Limpa ikan jelas dia sebagai pembentuk ikan. Bagian korteks dari limpa membentuk eritrosit dan trombosit, sedangkan limfosit berbagai granulat dibentuk di dalam medula. Pada ikan bertulang sejati, limpa juga berfungsi sebagai menghancurkan sel-sel darah merah. Oke, mungkin cukup sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.